nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Adik-adik, perkenalkan nama saya Kakak Grace dan saya Kakak Gemi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Immanuel Palu. Nah, Kakak Gemi, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, namun sebaiknya kita apa yang harus dilakukan ya? Mungkin kita berdoa dulu ya, supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, itu yang sangat penting. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Fani. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat untuk menerima berkat baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami siap beribadah. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga kami boleh beribadah dengan benar, tidak ribut, dan kami boleh memuji dan memuliakan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik bersukaria pada pagi hari ini kan? Bagaimana dengan Kakak Grace? Iya dong Kakak Gemi. Kita bersukaria karena Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum kita memulaikan pujian, mari adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan melakukan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan berjoget sedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, tetap dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Adik-adik masih bersukacita kan? Iya dong Kakak Gemi, karena Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, seperti lagu berikutnya yaitu Yesus inilah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yes, terima kasih adik-adik, selamat kembali. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Persiapkan persembahannya ya adik-adik. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat kemudian adalah sukacita di hariku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya itu kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Fani, dan sebentar pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh Kakak Lia. Adik-adik, sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Kakak Fani ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat, tanpa kurang suatu apapun juga. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lia. Kiranya Tuhan memberikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang tenang, agar firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati pikiran kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik sehat-sehat dan tetap sukacita di hati, karena Tuhan Yesus ada di hati kita setiap hari. Nah, keadaan adik-adik di rumah ada sehat-sehat, tetap sukacita ketika kita meminta selalu perlindungan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, oh ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah hari ini adik-adik sedang mendoakan sesuatu? Mungkin kamu lagi meminta jawaban dari Tuhan, atau dalam doa kalian meminta pertolongan daripada Tuhan. Adik yang ada di rumah, percaya ya akan hal ini, karena setiap apa yang kita doakan, Tuhan Yesus mendengarnya. Dan Tuhan Yesus pasti sudah menyediakan apa yang kita doakan.
Yang terpenting adik-adik yang ada di rumah, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa mendapat jawaban dari Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa. Oleh karena itu, apapun yang adik-adik inginkan, apapun yang adik-adik butuhkan, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang pemilik kehidupan kita setiap hari. Nah, sekarang Kakak Lia mau cerita tentang seorang perempuan yang bernama Hana yang meminta doa kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Seorang anak. Nah, ceritanya mari kita saksikan bersama. Duduk yang manis, jangan ganggu-ganggu teman, dan siapkan Alkitabnya. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-28. Mari kita saksikan bagaimana Hana mendapat pertolongan lewat doa yang dia naikkan kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Ibu Hana dan Ibu Penina. Namun kasihan, Ibu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi Ibu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu saja mengejek Bu Hana karena Ibu Hana tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Lalu, Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak, tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. 1 tahun kemudian, Ibu Hana melahirkan anaknya dan diberi nama Samuel. Artinya, aku minta dari Tuhan. Ibu Hana ingat kepada janjinya, dan Ibu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, tadi kita kan sudah saksikan video yang Kakak Lia tampilkan. Pasti adik-adik sudah mengerti cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Yaitu tentang apa adik-adik? Coba siapa yang tahu, siapa yang serius tadi menonton, ayo. Yang menyaksikan tadi. Cerita apa ya? Tentang apa ya? Ya, yaitu tentang Ibu Hana dengan sabar menantikan keturunan dari Tuhan. Bagaimana kesabaran Ibu Hana? Dia tekun berdoa, memohon kepada Tuhan agar dia diberi seorang anak. Apa yang dia lakukan adik-adik yang di rumah? Ibu Hana datang ke bait suci untuk berdoa dengan sungguh
sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberi Ibu Hana seorang anak laki-laki. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan memberikan seorang anak. Dari doanya yang sungguh-sungguh adik-adik tahu Tuhan menjawab doa seorang ibu dengan sungguh-sungguh dia memohon kepada Tuhan. Olehnya itu Tuhan memberikan seorang bayi laki-laki. Puji Tuhan, Ibu Hana telah mendapatkan seorang bayi laki-laki. Untuk itu adik-adik, marilah kita belajar untuk sabar dalam segala hal. Mama, papa, opa, oma, mari kita sabar menghadapi situasi saat ini. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita yaitu selalu berdoa kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi rencana kehidupan kita dengan keadaan sekarang ini, mari kita tetap sabar dan sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita kepada Tuhan lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memelihara kehidupan kita setiap hari. Cerita hari ini Kakak Lia ambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-28. Adik-adik di rumah silakan membuka kitab itu dan membaca Alkitabnya dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-28. Adik-adik, mari kita tetap semangat, mari kita tetap sukacita di hati. Jangan menyerah dengan keadaan sekarang ini. Tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap miliki kesabaran agar kita tetap hidup dengan sukacita ada dalam tangan Tuhan kita ini. Biasanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan ditutup dengan ada Kakak Lia mau kasih ayat hafalan kepada adik-adik yang ada di rumah. Penting menghafal firman Tuhan ya adik-adik, agar Tuhan memberkati kehidupan kita setiap hari. Nah, ayat hafalan yang akan Kakak Lia berikan dalam minggu ini adalah terdapat dalam kitab Ayub 42 ayat 2. Terdapat dalam kitab Ayub 42 ayat 2 yang berkata, firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya. Ayub 42 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Silakan adik-adik di rumah menghafal dan nanti minggu depan akan ditampilkan ya siapa yang menghafal, yang rajin menghafal. Ya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memelihara kita semua di sepanjang kehidupan kita. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa selalu cuci tangan. Dan bila berpergian tetap pakai masker. Lindungi diri adik-adik dari segala hal penyakit. Nah, karena sekarang ini masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin, shalom. Adik-adik masih bersukacita kan adik-adik? Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Kakak Lia yang telah menyampaikan firman Tuhan.
Adik-adik, nah kita sekarang akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya adik-adik dulu diam, kunci tangannya dan siapkan hatinya. Nah, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Fani. Adik-adik yang ada di rumah saat ini, mari kita berdoa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan, yang pertama, mari kita doakan anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang kedua, mari kita doakan anak-anak yang saat ini sedang terbaring lemah atau sakit. Yang ketiga, mari kita doakan orang tua anak-anak dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mari kita doakan anak-anak yang terlantar dan miskin yang ada di seluruh dunia ini. Yang kelima, mari kita mendoakan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Yang keenam, mari kita doakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi kita. Yang ketujuh, mari kita mendoakan kakak-kakak pelayanan anak dalam pelayanan masing-masing. Yang kedelapan, mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan. Yang kesembilan, doa penutup, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh beribadah. Biar kiranya firman Tuhan yang boleh tersampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur yang panjang, bahkan pertumbuhan yang baik kepada mereka, sehingga kehidupan mereka terpelihara oleh Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman atau anak-anak kami yang sakit, yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Kami mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan melalui obat, makanan, bahkan pertolongan tangan dokter. Mazmur 84 ayat 11a. Sebab itu lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Usaha pekerjaan mereka masing-masing, tambahkan berkat bagi keluarga mereka sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kami percaya pemerintah kami adalah wakil Tuhan. Untuk itu kiranya tambahkan hikmat, akal budi bijaksana sehingga pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dan seturut firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pandemi yang belum berakhir ini, COVID-19, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau serahkan keberadaan hidup kami, kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kami walaupun di tengah pandemi ini, dan biarlah kami terus merasakan kasih sayang Tuhan kepada semua umat yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kakak-kakak pelayan anak yang ada di Jemaat Immanuel Palu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberkati kehidupan pribadi, bahkan keluarga, usaha dan pekerjaan, bahkan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka terus semakin giat dalam melayani, terutama dalam melayani Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur. Apa yang kami berikan itu Tuhan hanya sebagian kecil dari kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan kami boleh gunakan itu untuk kelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak ya. Oh iya, minggu depan jangan lupa ibadah kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.